Wacana legalisasi kasino kembali mencuat setelah anggota Komisi 11 DPR RI Galih Kartasasmita dalam rapat dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menyoroti perlunya mencari sumber penerimaan negara bukan pajak alias PNBP yang baru. Galih mencontohkan langkah Uni Emirat Arab yang berani membangun kasino meski berbasis negara Islam. Menurutnya, ini bentuk keberanian berpikir out of the box agar Indonesia tidak terus bergantung pada pendapatan dari sektor sumber daya alam saja. Namun, Galih buru-buru meluruskan, ia tidak pernah secara resmi mengusulkan legalisasi kasino di Indonesia. Saya hanya mendorong pemerintah untuk berpikir out of the box, ujarnya. Langsung saja, wacana ini menuai penolakan keras dari berbagai pihak. Lukmanul Hakim, anggota DPRD DKI, menyebut usulan pembukaan kasino sebagai bentuk gelap mata menghadapi tantangan fiskal. Ia menegaskan, jangan pakai cara-cara yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Memang di negeri kita yang kaya raya, sudah tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa digali. Dari sisi ulama, Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwah, Kiai Haji Kholil Nafis juga tegas menolak. Perjudian bertentangan dengan undang-undang dan norma masyarakat, katanya. Menurutnya, pemerintah seharusnya memaksimalkan potensi yang sudah ada, bukan mencari jalan pintas lewat judi. Tapi sebenarnya, Indonesia pernah punya sejarah perjudian legal. Di era Gubernur Ali Sadikin, Jakarta pernah melegalkan judi demi membiayai pembangunan infrastruktur. Pada 1977, pemasukan dari perjudian tembus 122 miliar rupiah dan digunakan untuk proyek-proyek vital seperti Jalan MH Tamrin. Di Asia Tenggara, Malaysia jadi contoh negara mayoritas muslim yang mengizinkan kasino, tapi hanya untuk turis asing. Genting Highland Resort jadi mesin uang negara dengan pendapatan mencapai 24,7 triliun rupiah pada 2023. Meski begitu, isu moral dan penolakan tetap membayangi. Peneliti ekonomi seperti Nailul Huda dari Selios menilai legalisasi kasino bukan solusi jangka panjang. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan sektor lain seperti sumber daya alam non-migas. Kalau kasino dilegalkan, ini bisa membuka pintu bagi legalisasi praktek ilegal lainnya, ujarnya kepada Suara.com. Dari sisi sosial, Profesor Bagong Suyanto khawatir legalisasi kasino justru jadi pembenaran berjudi di masyarakat. Dengan situasi sekarang, pemerintah pasti tidak akan melegalkannya, ujarnya. Jadi Sobat Suara, wacana kasino sebagai sumber pendapatan negara memang menarik, tapi jalan menuju legalisasi penuh ranjau moral, hukum, dan sosial. Solusi fiskal atau sekadar fatamorgana? Kita tunggu langkah pemerintah berikutnya.